Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nikade Intan dengan NIM 25211017. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Sains Teknik dan Terapan, Universitas Pendidikan Mandalika. Kalian tahu nggak sih, setiap orang itu mempunyai cara yang berbeda dalam mengekspresikan perasaan. Ada yang mudah tertawa, ada yang cepat marah, ada juga yang cenderung pendiam. Perbedaan ini tidak muncul begitu saja, tetapi berkaitan erat dengan perkembangan emosi, temperamen, dan keterikatan. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai perkembangan emosi, temperamen, dan keterikatan. Yang pertama, emosi. Emosi adalah perasaan atau keadaan batin yang muncul sebagai respon terhadap suatu situasi, peristiwa, atau pengalaman. Emosi memengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan bertindak. Contohnya, emosi senang, sedih, marah, takut, jijik, dan bangga. Jenis-jenis emosi. Yang pertama, emosi positif. Emosi positif melibatkan perasaan dan pengalaman yang menyenangkan, membahagiakan, dan mengembirakan. Emosi positif dapat meningkatkan kesejahteraan dan memperkaya kehidupan kita. Beberapa contoh emosi positif antara lain cinta, bahagia, dan sebagainya. Yang kedua, emosi negatif. Emosi negatif melibatkan perasaan yang tidak menyenangkan, mengganggu, atau menyakitkan. Emosi negatif biasanya menjadi respon alami terhadap situasi yang menantang atau mengancam. Meskipun terkadang tidak menyenangkan, emosi negatif juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Beberapa contoh emosi negatif antara lain adalah kehilangan, rasa takut, dan amarah. Yang kedua, temperamen adalah sifat dasar atau kecenderungan bawaan seseorang dalam bereaksi terhadap lingkungan dan mengekspresikan emosi. Temperamen sudah terlihat sejak bayi dan relatif menetap, walaupun masih bisa dibentuk dan diarahkan oleh lingkungan dan pola asuh. Contohnya, ada anak yang tenang, ada anak yang aktif, ada anak yang tidak marah, dan ada anak yang pemalu. Jenis-jenis temperamen. Yang pertama, sanguinis adalah temperamen yang ceria, ramah, dan penuh semangat. Orang sanguinis mudah bergaul, suka berbicara, dan cepat akrab dengan orang lain. Namun, mereka cenderung mudah bosan, kurang disiplin, dan sering bertindak spontan. Yang kedua, koloris adalah temperamen yang tegas, percaya diri, dan berjiwa pemimpin. Mereka suka tantangan, cepat mengambil keputusan, dan fokus pada tujuan. Kekurangannya koloris adalah mudah marah, kurang sabar, dan cenderung ingin menguasai. Yang ketiga, melankolis adalah temperamen yang pemikir, teliti, dan perfeksionis. Mereka sensitif, teratur, dan menyukai hal yang mendalam. Namun, melankolis sering mudah cemas, pesimis, dan terlalu kritis terhadap diri sendiri. Yang keempat, phlegmatis adalah temperamen yang tenang, sabar, dan cinta damai. Mereka mudah menyesuaikan diri, pendengar yang baik, dan tidak suka konflik. Kekurangannya sering kurang inisiatif, pasif, dan sulit mengambil keputusan. Yang ketiga, keterikatan. Keterikatan adalah ikatan emosional yang kuat dan bertahan lama antara seseorang anak dengan orang terdekatnya, biasanya orang tua atau pengasuh utama. Keterikatan membuat anak merasa aman, dicintai, dan dilindungi, serta menjadi dasar dalam membangun hubungan sosial di masa depan. Jenis-jenis keterikatan. Yang pertama, keterikatan aman. Anak merasa aman dan percaya pada pengasuhnya. Ia nyaman menjelajahi, tetapi masih mencari orang tuanya saat ia butuh. Anak mudah ditenangkan dan mampu membangun hubungan yang sehat. Yang kedua, keterikatan tidak aman atau menghindar. Anak cenderung mandiri berlebihan, tidak terlalu menunjukkan emosi, dan tampak tidak butuh kedekatan. Biasanya, kurang mencari pengasuh saat ia sedih atau takut. Yang ketiga, keterikatan tidak aman atau cemas. Anak sangat melekat, sulit ditinggal, tetapi saat pengasuhnya kembali, justru marah dan sulit ditenangkan. Ia ingin dekat,
tapi tidak merasa benar-benar aman. Yang keempat, keterikatan tidak terorganisir. Perilaku anak tidak konsisten dan membingungkan, kadang mendekat, kadang menghindar, tampak takut. Biasanya muncul jika anak sering mengalami stres atau pengasuhan yang tidak stabil. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan emosi, temperamen, dan keterkaitan. Yang pertama, faktor biologis. Berkaitan dengan gen, kerja otak, dan kondisi fisik. Faktor ini menentukan dasar temperamen anak, misalnya mudah tenang, aktif, atau sensitif. Yang kedua, lingkungan keluarga. Pengasuh dan kualitas hubungan dengan orang tua yang baik memengaruhi cara anak mengenali, mengekspresikan, dan mengontrol emosi, serta membentuk keterikatan aman atau tidak aman. Yang ketiga, pengalaman awal. Kasih sayang, rasa aman, dan perhatian yang konsisten membantu perkembangan emosi yang sehat, sedangkan pengalaman negatif dapat menghambatnya. Yang keempat, lingkungan sosial. Interaksi dengan teman, guru, dan masyarakat mengajarkan anak cara mengekspresikan emosi dan membangun hubungan. Dampak perkembangan emosi, temperamen, dan keterikatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, dampak positif. Jika berkembang dengan baik, anak mampu mengendalikan emosi dan mengekspresikannya dengan tepat, memiliki rasa percaya diri dan rasa aman, mudah bersosialisasi dan membangun hubungan sehat, dan mampu menghadapi stres dan masalah dengan baik. Yang kedua, dampak negatif. Jika berkembang kurang baik, anak mudah marah, cemas, dan melarikan diri, sulit mengontrol emosi dan perilaku, mengalami kesulitan membangun hubungan dan kurang percaya kepada orang lain, rentan terhadap masalah perilaku dan kesehatan mental. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.